Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah seminar Daya Insani dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Aulia Santika dengan NIM 63020220015, kelas MBS 6A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan Gen Z. Perspektif Islam. Studi kasus pada karyawan Gen Z di Brebes. Baik, yang pertama latar belakang. Generasi Z lahir di tahun 1997 sampai 2012. Kini mendominasi angkatan kerja Indonesia, mencapai 27,94%. Dari populasi produktif pada tahun 2023, generasi ini mengutamakan keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, kerutan dan lingkungan kerja yang mendukung. Namun, mereka sering menghadapi stres, beban kerja berlebih, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif, yang meningkatkan niat keluar. Nah, dalam perspektif Islam, bekerja adalah ibadah yang harus dilakukan dengan tanggung jawab, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja mempengaruhi kepuasan kerja dan niat berpindah. Tetapi, kajian tentang pengaruh nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keseimbangan kerja pada generasi Gen Z masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh work-life balance, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap turnover karyawan Gen Z dari perspektif Islam. Hasilnya diharapkan membantu perusahaan menciptakan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis nilai Islam, meningkatkan kesejahteraan karyawan profesional dan spiritual. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama itu apakah work-life balance berpengaruh terhadap true intention pada generasi Z? Yang kedua, apa beban kerjakah berpengaruh terhadap turnover intention pada generasi Z? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada generasi Z? Yang keempat, apakah work-life balance, lingkungan kerja dan beban kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada generasi Z? Dan yang kelima, apakah work-life balance, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui kepuasan sebagai variabel mediasi? Yang keenam, bagaimana perspektif Islam dalam memahami hubungan antara work-life balance, beban kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention pada karyawan Gen Z? Baik, selanjutnya tujuan masalah. Tujuan masalahnya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari work-life balance terhadap turnover pada generasi Z. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari lingkungan kerja terhadap turnover intention pada generasi Z. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari beban kerja terhadap turnover intention pada generasi Z. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari work-life balance, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan beban kerja terhadap turnover intention pada generasi Z. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung work-life balance dan beban kerja dan lingkungan kerja terhadap intention melalui kepuasan kerja. Yang terakhir, untuk memahami perspektif Islam dalam menganalisis hubungan antara work-life balance, beban kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan intention pada karyawan generasi Z. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan psikologi organisasi. Dengan mengkaji pengaruh balance, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap intention dari perspektif Islam, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang integritas nilai-nilai spiritual dalam konteks perilaku organisasi, khususnya pada generasi Z. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan atau organisasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi manajemen perusahaan dalam merancang strategi peningkatan retensi karyawan, terutama yang berasal dari generasi Z. Yang kedua, bagi karyawan. Jadi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan kerja. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini
dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti lebih lanjut. Selanjutnya, telah pustaka. Analisis riset terdahulu diperlakukan peneliti sebagai preferensi serta dasar keilmuan penting dalam mengembangkan riset ilmiah dan direalisasikan. Berpedoman pada hasil analisis yang telah diobservasi periset, diperoleh hasil kesimpulan sebelumnya sebagaimana. Yang pertama, temuan penelitian Mailah D. Sijabat R. dan Utami R. H. 2023. Pengaruh work-life balance terhadap turnover yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan pada turnover attention. Yang kedua, temuan peneliti dari Egarini dan Prastiwi N. LPEY 2022, pengaruh beban kerja terhadap turnover yang menunjukkan adanya beban kerja berpengaruh positif dan signifikan. Yang ketiga, temuan peneliti Satyawasih 2024, pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan turnover berpengaruh positif dan signifikan. Yang keempat, temuan penelitian dari Clairen Mangumbahang, Rita Taroreh, Indriye Palendeng 2024, pengaruh kepuasan terhadap turnover berpengaruh negatif dan signifikan. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini saya menggunakan Theory of Planet Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, termasuk keluar dari pekerjaan, dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, tekanan sosial, dan persepsi kontrol perilaku. Terus, work-life balance merupakan suatu kondisi di mana individu mampu menjaga keseimbangan antara tuntunan pekerjaan dan kehidupan pribadi atau keluarganya. Menurut Greenhouse, Collins, dan Shaw dalam Putri 2021, keseimbangan ini terjadi ketika seseorang dapat merasakan keterlibatan dan kepuasan yang relatif, seimbang, dan menjalankan peran sebagai pekerja maupun sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, beban kerja. Beban kerja merupakan jumlah tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh individu dalam kurun waktu tertentu, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Beban kerja dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu beban kerja kuantitatif, jadi jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, dan beban kerja kualitatif, yaitu kayak tingkat kesulitan atau kompleks pekerjaan. Nanti beban kerja itu yang berlebihan akan menyebabkan stres, kelelahan, penurunan motivasi, dan meningkatkan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, generasi Z sering merasa tekanan beban kerja bertentangan dengan nilai keseimbangan yang mereka cari. Dalam Islam, bekerja adalah ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, namun beban kerja harus proporsional sesuai kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Baik, selanjutnya lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja merujuk pada segala faktor yang mempengaruhi para karyawan dalam menjalankan tugas mereka di tempat kerja. Hal ini mencakup fisik seperti fasilitas dan alat kerja, sosial, hubungan antara karyawan dan atasan, serta atas rekan kerjanya, dan budaya organisasi, nilai, norma, sistem yang diterapkan dalam organisasi. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi penting meningkatkan produktivitas, mengolah stres, dan memprioritaskan tanggung jawab. Dalam Islam, keseimbangan ini sejalan ajaran moderasi. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan teladan Rasulullah SAW dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, serta hak keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja merujuk pada sejauh mana karyawan merasa puas dengan kondisi kerja mereka yang mencakupi beberapa aspek seperti tugas yang dikerjakan, kompensasi yang diterima, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, serta peluang dan pengembangan karir. Nah, kepuasan kerja berkaitan dengan kinerja, loyalitas, dan niat bertahan karyawan. Karyawan yang puas lebih motivasi dan produktif, sedangkan ketidakpuasan dapat memicu niat keluar. Bagi Gen Z, kepuasan kerja mencakup keseimbangan hidup, keamanan, dan peluang pengembangan. Dalam si Islam,
kepuasan kerja dicapai seperti keadilan, penghargaan, penghormatan terhadap pekerjaan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, hipotesis. Di sini dari kesimpulan beberapa peneliti bisa disimpulkan hipotesis pertama, work-life balance berpengaruh negatif terhadap tone of intention. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif beban kerja terhadap tone over intention. Hipotesis ketiga, lingkungan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tone over intention. Hipotesis keempat, work-life balance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, beban kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang keenam, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang terakhir, hipotesis 7, kepuasan kerja memediasi terhadap tone over intention. Selanjutnya, bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan yang menekankan analisis data angka yang kemudian diolah menggunakan metode statistik yang sesuai. Nah, ya. Terus ada sumber data. Sumber data memainkan peran penting dalam penelitian karena menentukan jenis dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu suatu sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data atau diperoleh dari pengumpul data. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara. Selain itu juga dengan pengisian kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel work-life balance, beban kerja, lingkungan kerja, dan tone over intention. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan kepada pengumpulan data. Nah, data sekunder ini dapat berupa laporan, buku, artikel, jurnal, dan informasi lain berhubung dengan relevannya penelitian. Selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang termasuk dalam kategori generasi Z, yaitu kelahiran tahun 1997 sampai 2012, yang bekerja sebagai di sektor industri dan perusahaan. Nah, populasi ini dipilih karena kedua generasi tersebut memiliki karakteristik unik dalam memaknai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, menghadapi tekanan kerja, serta membentuk keputusan untuk bertahan atau keluar pekerjaannya. Selanjutnya, sampel. Nah, adapun kriteria sampel sebagai berikut itu yang pertama merupakan karyawan aktif berusia antara umur 18 sampai 42 tahun, kategori generasi Z. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Dan yang keempat, bekerja secara penuh waktu, bukan freelance atau kontra atau seperti jangka pendek kerja. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif. Salah satu teknik umum yang digunakan pengumpulan data kuantitatif itu adalah angket atau kuesioner. Nah, jadi dalam metode ini instrumen penelitian mencakupi kuesioner dan alat ukur lainnya yang memungkinkan pengumpulan data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara statistik dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS. Selanjutnya, skala pengukuran. Nah, skala Likert merupakan salah satu jenis skala yang banyak digunakan dalam peneliti untuk menilai sikap, pandangan, atau persepsi responden terhadap suatu pertanyaan. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, uji instrumen data. Uji instrumen data ada dua. Yang pertama, uji validitas. Nah, uji validitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan suatu instrumen penelitian. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid jika mampu mengukur variabel dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yang dapat dilihat melalui nilai faktor loading yang harus bernilai lebih besar atau sama dengan 0,50. Selanjutnya, uji reliabilitas. Nah, kuesioner dianggap reliable jika responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan yang sama.
Untuk menentukan tingkat reliabilitas, digunakan nilai Coulomb alpha yang dianggap reliable jika nilainya lebih besar dari 0,6. Selanjutnya itu ada asumsi klasik. Asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah data memiliki distribusi normal. Yang penting untuk menentukan metode analisis yang sesuai. Nah, salah satu cara untuk melakukan uji ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang membantu mengidentifikasi apakah data melanggar asumsi normalitas atau tidak. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data residual atau dianggap berdistribusi normal dan sebaliknya. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel bebas dalam satu model. Jika variance inflation factor atau VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah uji rank Spearman. Nah, residual merujuk pada selisih antara nilai aktual variabel Y dan nilai prediksinya. Sedangkan nilai absolut berarti nilai residual yang berubah menjadi positif. Nah, jika hasil signifikan antara variabel independen dan residual absolut melebihi 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji statistik. Nah, uji statistik ada 4. Yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, uji koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan yang sempurna antara dua variabel. Apakah perubahan variabel independen akan diikuti oleh perubahan variabel dependen juga dengan proporsi seimbang dependen. Selanjutnya, uji F atau simultan. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara kolektif dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari 5%, berarti maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji T atau parsial. Nah, uji statistik T ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Jadi, pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki dampak yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya, yang terakhir, regresi linear berganda. Nah, menurut Sugiono, analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen, baik dalam peningkatan maupun penurunan nilai variabel bebas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi variabel terkait. Yang terakhir, alat analisis. Nah, penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 sebagai alat analisis data. Nah, SPSS merupakan perangkat lunak statistik yang berfungsi untuk mengelola data secara akurat dan efisien, sehingga menghasilkan output yang dapat mendukung pengembalian keputusan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya dan mohon maaf bila ada tutur kata kalimat yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.